Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Setia Pradana dengan mahasiswa dengan NIM 155150200111079 akan mempresentasikan progres skripsi saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemain dalam game Genshin Impact. Nah, kita mulai saja memasuki ke pendahuluan. Kita awali dengan latar belakang game diciptakan dengan tujuan menghibur para pemainnya. Game dikembangkan menjadi lebih menarik dan lebih menantang, yang awalnya dari pemain tradisional, permainan papan, hingga menjadi permainan yang menggunakan banyak mesin seperti Nintendo, PlayStation, dan komputer. Karena tipe dan jenis game menjadi semakin banyak, maka dipisahkan menjadi beberapa genre, diantaranya yaitu role playing, survival, puzzle, adventure, action, simulation, strategy, sports, dan seterusnya. Game design factor adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kualitas dari aspek-aspek dalam suatu game digital. Game design factor memiliki sebuah faktor di antara lain, yaitu game goals, game mechanism, interaction, freedom, game fantasy, narrative, sensation, game value, challenge, sociality, dan mystery. Salah satu dari berbagai macam tipe game tersebut adalah role playing game atau memainkan peran. Dalam game berjenis role playing game, seorang pemain dapat menjalankan beberapa karakter yang memiliki peran berbeda seperti damage dealer, tanker, healer, support, dan lain-lain. Akan tetapi, ada juga setiap pemain hanya dapat menjalankan satu karakter saja, sehingga diperlukan kerjasama antar pemain untuk menyelesaikan game. Role playing game sering diadukan dengan level, untuk memisahkan antara pemain pemula dan pemain yang sudah ahli. Semakin tinggi level, maka tingkat kesulitan untuk bermain akan semakin tinggi, sehingga pemain dapat menjadi lebih mahir dan paham dengan karakter dan gameplay dari game tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini saya mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa game Genshin Impact ramai dimainkan dan bagaimana nilai variabel game Genshin Impact berdasarkan game design factor sehubungan dengan masalah tersebut. 2. Bagaimanakah hubungan antara nilai variabel game design factor dengan jumlah pemain aktif game Genshin Impact. 3. Mengapa pemain Genshin Impact selalu aktif dalam bermain Genshin Impact? Dengan rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya memiliki tujuan seperti berikut. 1. Mengetahui penyebab game Genshin Impact ramai dimainkan dan mengetahui nilai variabel dari game Genshin Impact berdasarkan game design factor. 2. Mengetahui hubungan nilai variabel game design factor dari game Genshin Impact dengan jumlah pemain aktif. 3. Mengetahui alasan dari pemain Genshin Impact selalu aktif dalam bermain game Genshin Impact. Kemudian saya mempunyai manfaat. Manfaat ini merupakan manfaat yang didapatkan dari penelitian saya, yaitu manfaat dari penelitian ini adalah agar pemain atau pembaca terbantu dalam memahami penelitian dari pemain yang aktif bermain game Genshin Impact. Penelitian juga bermanfaat bagi MiHoYo atau developer dari Genshin Impact agar dapat memperbaiki kekurangan maupun perusahaan lain yang ingin mengembangkan game serupa dengan Genshin Impact dengan mempertimbangkan hasil dari game design factor. Kemudian saya memiliki 2 batasan masalah, yaitu 1. Metode yang digunakan hanya menggunakan game design factor, kuesioner, wawancara, dan studi literatur. 2. Studi kasus yang digunakan hanya game Genshin Impact. Kemudian saya mempunyai sistematika pembahasan dengan bab 1 yaitu pendahuluan,
Dalam bab pendahuluan, peneliti akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan dari penelitian yang dibahas. Bab 2, landasan kepustakaan. Dalam bab landasan kepustakaan, peneliti akan menjelaskan literatur yang akan dijadikan kajian pustaka dan dasar untuk menunjang teori dalam penelitian. Bab ketiga, metodologi penelitian. Dalam bab metodologi penelitian, peneliti akan membahas langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian. Kemudian bab 4, pengambilan dan pengolahan data. Dalam bab pengolahan data, peneliti akan membahas tentang cara pengolahan data yang telah didapat dari responden, kuesioner, dan wawancara. Bab 5, bab analisis data. Dalam bab analisis data, peneliti akan membahas tentang hasil yang telah didapatkan dari pengolahan data, kemudian dianalisa. Bab 6, kesimpulan dan saran. Dalam bab kesimpulan, peneliti akan membahas tentang kesimpulan yang didapatkan setelah mengolah dan menganalisis data. Kemudian kita lanjut ke bab kedua, yaitu landasan kepustakaan. Dalam landasan kepustakaan ini saya mempunyai beberapa landasan kepustakaan, yaitu 1. User experience. User experience adalah bagaimana perasaan Anda terhadap setiap interaksi yang Anda hadapi dengan apa yang ada di depan Anda saat Anda menggunakannya. User experience adalah tanggapan yang dihasilkan dari penggunaan suatu produk, sistem, dan atau layanan. Banyak penelitian tentang game menganggap user experience dalam game adalah kesenangan, di mana kesenangan membuat pemain merasa senang dan memotivasi mereka dalam tetap bermain game. Tantangan atau tujuan dan ketidakpastian, fantasi game atau emosi dan metafora, dan keingintahuan atau hal yang baru dan mengejutkan kemungkinan adalah dasar untuk menghasilkan sistem komputer yang lebih menarik, menyenangkan, dan memuaskan seperti games. Pemain harus meluangkan waktu, usaha, dan perhatian ke dalam sebuah game untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian, games. Salah satu jenis hiburan adalah game. Game diciptakan dengan tujuan menghibur para pemainnya. Game adalah suatu aktivitas yang antara keputusan pemain dan sistem untuk menggapai suatu hasil yang memiliki batasan atau ketentuan, misalnya peraturan. Sebuah game adalah aktivitas yang dilakukan secara sukarela, di mana satu atau lebih pemain mengikuti aturan-aturan yang membatasi kegiatan mereka. Sebuah konflik artifisial yang dengan dihasilkan yang terukur. Sebuah game adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem, dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan membentukkan permainan. Game sebenarnya penting untuk perkembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih pemecahan masalah dengan tepat dan cepat. Karena game terdapat berbagai konflik yang menuntut kita untuk menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Game juga bisa merugikan, karena apabila kita sudah kecanduan game, kita akan lupa waktu dan akan mengganggu kegiatan lain atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Kemudian, jenis game berdasarkan genre. Game memiliki sistem kategori dalam jenis gamenya. Jenis game tersebut dapat didasari oleh interaksi pemainnya dalam game. Sebuah game bisa memiliki murni hanya satu jenis atau campuran dari banyak jenis game. Game biasanya dibedakan berdasarkan jenis, tipe permainannya, atau lebih dikenal dengan nama genre. Game dapat memiliki lebih dari satu genre, atau game setidaknya memiliki satu genre. Genre sendiri berperan sebagai identitas dari suatu game. Game dikatakan memiliki genre RPG atau role playing game
Maka identitas dari game tersebut adalah pemain menggunakan karakter yang memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi sehingga membuat game menjadi lebih mudah dan lebih seru dalam dimainkan. Jenis game berikutnya adalah online game. Online game adalah genre yang terdiri dari mesin-mesin yang saling terhubung dengan jaringan yang dapat dimainkan, diakses oleh orang banyak. Game online dapat dimainkan bersama-sama dengan orang lain. Orang lain dapat menjadi kawan maupun lawan dalam sebuah game. Kebutuhan paling penting dari game online adalah koneksi internet yang stabil dan perangkat yang mencukupi. Karena sebuah game online, kita tidak hanya melihat game dan karakter kita sendiri, akan tetapi karakter orang lain juga. Jenis game yang berikutnya adalah survival game. Survival game adalah game di mana pemain harus berusaha untuk bertahan hidup dengan beberapa ketentuan serta aturan tertentu, dan game akan berakhir apabila pemain tidak dapat bertahan. Game survival mengharuskan kita untuk tetap bertahan hidup di lingkungan yang keras dan mengharuskan kita untuk terus menjelajah atau mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tetap bertahan hidup. Bahan yang dibutuhkan dapat berupa perlengkapan, senjata, baju, bahan makanan. Seiring berjalannya waktu, maka tingkat kesulitan dari game akan dinaikkan, sehingga game menjadi semakin menantang untuk diselesaikan. Genshin Impact dapat dikategorikan sebagai survival game karena memiliki sistem HP atau hit point, dan apabila karakter gugur, maka pemain akan diberikan kesempatan untuk menghidupkannya kembali dengan menggunakan makanan. Jenis game yang selanjutnya adalah role playing game. Role playing game atau RPG adalah game yang dapat dimainkan dengan cara membagi-bagi peran dari pemain sehingga setiap karakter memiliki keunikan dan peran tersendiri. Memanfaatkan tiap peran yang telah disediakan akan membuat game jadi lebih mudah untuk diselesaikan. Peran yang tersedia pada setiap game berbeda-beda, akan tetapi ada peran yang selalu tersedia, yaitu DPS atau damage per second, healer, tanker, dan support. DPS atau damage per second memiliki damage yang besar dan dapat memberikan damage yang stabil secara terus-menerus. Healer memiliki kemampuan untuk memulihkan luka yang diterima oleh anggota tim. Tanker memiliki tameng atau status defense yang tinggi sehingga luka yang ditimbulkan oleh musuh menjadi berkurang. Support merupakan role yang penting dan memiliki banyak peran, yaitu membantu DPS agar dapat menghasilkan damage yang lebih besar, mengurangi defense musuh, dan damage boost. Kemudian kita masuk ke dalam game Genshin Impact yang merupakan inti dari penelitian saya. Genshin Impact memiliki genre action dan RPG karena kita dapat menyerang dan mengalahkan musuh, dan setiap karakter kita juga memiliki perannya masing-masing. Cerita Genshin Impact dimulai dari saudara kembar atau Traveler yang merupakan karakter utama diculik dan disegel oleh Unknown God hingga beberapa waktu. Traveler terbangun di ujung pulau Teifat dan tidak sengaja memancing Paimon, makhluk kecil yang dapat terbang. Pada awal game, Paimon menjelaskan tutorial dan cara bermain game Genshin Impact. Paimon akan muncul dan ikut berinteraksi dengan non-player karakter atau NPC pada saat kita mengerjakan misi yang berhubungan dengan Archon. Cerita dari karakter bintang 5, event, dan beberapa misi harian. Teifat merupakan nama dari dunia fantasi yang ada di Genshin Impact. Dunia fantasi memiliki 7 elemen yang mengalir dan menyatu. Ketujuh elemen yang ada di Teifat adalah Pyro atau api, Cryo atau es, Hydro atau air, Elektro atau listrik, Animo atau angin, Geo atau tanah, dan Dendro atau tumbuhan.
Setiap elemen memiliki archon yang berbeda dan setiap archon memiliki kota atau daerah masing-masing. Teyvat sendiri merupakan dunia fantasi yang terbentuk karena efek dari peradaban kuno yang hancur 500 tahun yang lalu, sehingga dunia berubah menjadi terbalik. Archon merupakan dewa yang menguasai suatu elemen dan memiliki kuasa dalam memberikan manusia kekuatan untuk menguasai suatu elemen berupa vision. Suatu karakter perlu membawa vision agar dapat menggunakan kekuatan elemen. Vision juga memiliki bingkai yang berbeda-beda berdasarkan kota asal karakter. Kemudian kita masuk ke bagian game design factor. Game design factor adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kualitas dari aspek-aspek dalam suatu game digital. Dengan kata lain, dapat menentukan suatu game digital tersebut sudah bagus atau belum. Game design factor terdapat 11 faktor, mulai dari game goals, game mechanism, interaction, freedom, game fantasy, narrative, sensation, game value, challenge, sociality, dan mystery. Selain dari 11 game design factor, dalam penelitian Yen Rushi dan Zhu Lingxi terdapat flow yang berguna untuk mengukur bagaimana pemain mengacuhkan lingkungan sekitarnya pada saat sedang fokus atau sibuk melakukan sesuatu. Flow terdiri dari 4 buah elemen, yaitu control, attention focus, curiosity, dan intrinsic interest. Control merupakan elemen yang terbentuk berdasarkan pengalaman pemain dalam mengendalikan game. Attention focus merupakan elemen yang terbentuk berdasarkan fokus pemain saat bermain game. Curiosity merupakan elemen yang terbentuk dari rasa penasaran pemain saat berinteraksi dengan objek atau aksi yang ada di dalam game. Intrinsic interest merupakan elemen yang terbentuk berdasarkan rasa senang atau kepuasan saat menyelesaikan game atau mencapai tujuan yang diinginkan. Game design factor juga pernah diterapkan oleh seorang peneliti yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemain dalam permainan AR atau Augmented Reality berbasis lokasi dengan studi kasus Pokemon Go. Kemudian terdapat mixed method. Mixed method atau biasa dikenal dengan metode gabungan merupakan gabungan antara dua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode gabungan ini dapat dilakukan dengan mempertahankan struktur dari setiap metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif, atau dengan cara mengubah proporsinya untuk menyesuaikan dari masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Terdapat 4 model untuk metode gabungan, yaitu pertama, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk membantu penelitian kuantitatif. Kedua, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk membantu penelitian kualitatif. Ketiga, kesamaan bobot antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Keempat, yaitu triangulasi. Metode gabungan memiliki beberapa keuntungan, yaitu peneliti dapat membuktikan hasil penelitian kuantitatif yang telah didapatkan pada penelitian kualitatif, dan berlaku juga sebaliknya. Metode gabungan dapat menutupi kekurangan pada penelitian kualitatif maupun pada penelitian kuantitatif. Metode gabungan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap masalah atau fenomena yang sedang diteliti, dibandingkan hanya menggunakan salah satu metode penelitian saja. Syarat untuk responden dalam penelitian yaitu berusia 15 tahun hingga 39 tahun, tinggal di Indonesia, bermain Genshin Impact, dan wajib memiliki Line, Discord, atau WhatsApp yang digunakan untuk sesi wawancara. Usia 15 hingga 39 tahun merupakan pengguna internet terbanyak di Indonesia berdasarkan survei pada tahun 2019. Kemudian skala Likert. Skala Likert bergantung pada respon variabel dalam skala ordinal atau interval yang ada pada instrumen penelitian. Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat pendapat atau persepsi seorang dengan fenomena sosial. Peneliti akan memberikan 35 pernyataan kepada responden dan responden akan memberikan nilai
1. Apabila sangat tidak setuju dengan pernyataan, hingga 5. Apabila sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Kemudian wawancara. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer atau pihak lainnya berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu. Misal, untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Tujuan interviewer berbicara secara aktif yaitu untuk memotivasi narasumber dalam mengungkapkan pendapatnya dan untuk mengarahkan percakapan antara interviewer dengan narasumber dalam bentuk tanya jawab. Namun, dalam mengarahkan percakapan tersebut, narasumber tetap diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Kemudian kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu metodologi. Dalam bab ketiga, yang subbab pertama merupakan gambaran umum penelitian. Peneliti akan melakukan studi literatur yang dilanjutkan dengan analisis. Peneliti akan melanjutkan dengan pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Kemudian hasil data yang diciptakan akan digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah game. Kemudian alur metode penelitian. Peneliti akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, kita memulai dengan studi literatur, kemudian melakukan perancangan pengambilan data. Setelah perancangan selesai, kita akan melakukan pengambilan data. Kemudian setelah pengambilan data, dalam pengambilan data, saya akan menyebarkan kuesioner yang kemudian kuesioner tersebut akan diisikan oleh responden. Setelah responden selesai mengisikan kuesioner, saya akan melakukan pengujian wawancara. Kemudian setelah wawancara selesai, maka akan didapatkan data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian data kuantitatif dan data kualitatif tersebut akan diolah. Setelah diolah, maka akan didapatkan hasilnya berupa analisis. Kemudian dari hasil analisis tersebut, saya dapat menyimpulkan bagaimana nilai variabel game Genshin Impact. Apakah sudah baik atau belum. Setelah selesai kesimpulan, maka skripsi selesai. Yang pertama terdapat studi literatur. Setelah dilakukan perumusan masalah, peneliti mencari studi literatur yang sesuai dengan topik untuk membantu penyelesaian masalah pada penelitian. Studi literatur dapat diperoleh melalui paper, jurnal, buku, dan penelitian tentang topik yang sama, yaitu berhubungan dengan user experience yang telah dilakukan sebelumnya. Studi literatur yang digunakan dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian. Kemudian perancangan pengambilan data. Tahap pengambilan data akan membahas cara untuk mengambil data yang didapatkan dari responden agar terstruktur. Game Design Factor merupakan alat yang digunakan untuk membantu pengambilan data. Metode yang dilakukan untuk pengambilan data dari responden merupakan kuesioner dan wawancara. Metode kuesioner terdapat 35 pernyataan yang berhubungan dengan keseluruhan Game Design Factor dan 1 faktor tambahan. Pengambilan data kuesioner menggunakan skala Likert dengan nilai 1 untuk nilai terendah atau sangat tidak setuju dan nilai 5 untuk nilai tertinggi atau sangat setuju. Metode wawancara merupakan
Metode wawancara, pertanyaan yang akan diberikan kepada responden adalah alasan mengapa responden memberikan nilai tinggi maupun rendah terhadap 35 pernyataan kuesioner yang diberikan. Wawancara akan diakhiri dengan pernyataan tambahan tentang alasan utama responden menjadi pemain aktif bermain Genshin Impact. Kemudian pengambilan data. Tahap pertama dari pengambilan data adalah memastikan kembali calon responden yang telah dihubungi sebelumnya. Jika calon responden tidak dapat memenuhi persyaratan, maka calon responden tersebut tidak dapat dijadikan sebagai responden yang datanya akan diambil. Apabila persyaratan terpenuhi, maka calon responden tersebut akan berubah menjadi responden. Tahap selanjutnya, peneliti akan menjelaskan mengenai skala Likert kepada responden berserta dengan cara untuk mengisi kuesioner dengan ketentuan nilai minimal 1 atau sangat tidak setuju dan nilai maksimal 5 atau sangat setuju. Responden harus memilih salah satu nilai dari 1 sampai 5 pada 35 pernyataan yang telah disiapkan. Tahap ketiga, responden setelah selesai mengisikan kuesioner, maka akan dilanjutkan dengan proses wawancara berkaitan dengan alasan dipilihnya nilai setuju maupun tidak setuju terhadap pernyataan pada kuesioner sebelumnya. Setelah peneliti paham dan jelas dengan penjelasan dari responden, maka akan dilanjutkan dengan peneliti memberikan satu pertanyaan terakhir kepada responden, yaitu mengapa responden menjadi pemain yang aktif bermain Genshin Impact. Ketiga tahap pengambilan data akan diulang hingga terpenuhi total 24 sampel data. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data kuesioner berisi nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap pernyataan akan dimasukkan ke dalam tabel. Data akan diproses dan dihitung menggunakan PSPP. Untuk mempermudah pemrosesan data, setiap pernyataan akan diubah menjadi P1 hingga P35. Menurut penelitian sebelumnya, pengolahan data wawancara memiliki 3 buah tahap pengolahan. Tahap pertama adalah reduksi data, tahap kedua adalah penyajian data, dan tahap ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama, reduksi data, digunakan untuk menyederhanakan data menjadi lebih mudah diproses. Tahap kedua, penyajian data, digunakan untuk menyusun data yang telah direduksi dan disederhanakan. Tahap ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan, digunakan untuk mencari arti dan makna kausalitas dari keseluruhan data yang didapat. Demikian presentasi progres saya bab 1, 2, 3. Untuk pemilihan metodenya, mengapa saya memilih game design factor dan mix method, yaitu game design factor digunakan karena game design factor telah meliputi dari tujuan game hingga tingkat kefokusan user ketika bermain game Genshin Impact. Mix method digunakan karena dengan menggunakan mix method saya bisa mendapatkan data secara kuantitatif dengan cara kuesioner dan kualitatif dengan cara wawancara. Berikut dengan demikian saya menyatakan presentasi progres pada hari ini selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.